Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyidatul Mufidah, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Nah, saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, di sini saya akan membahas beberapa materi. Untuk yang pertama, konsep pendidikan. Untuk yang kedua, definisi pendidikan. Yang ketiga, prinsip pendidikan. Dan yang keempat, tentang pengantar ilmu pendidikan. Untuk konsep pendidikan, ada dibagi juga beberapa poin lagi, yaitu yang pertama, pendidikan itu berlangsung seumur hidup. Mengapa kok dikatakan berlangsung seumur hidup? Perlu digarisbawahi bahwa pendidikan itu tidak jauh dari kata belajar. Apa? Pendidikan itu tidak jauh dari kata belajar. Nah, belajar itu sangat tidak terbatas usianya. Dari usia dini sampai kita tua nanti, pasti kita selalu belajar dan terus belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan yang kedua, yaitu pendidikan itu yaitu tanggung jawab bersama dari keluarga, masyarakat, dan juga pemerintah. Itu merupakan tanggung jawab kita semuanya. Untuk yang ketiga, yaitu merupakan suatu keharusan untuk kita berpendidikan. Karena dengan pendidikan, manusia akan memiliki kemampuan dan kepribadian yang berkembang lagi. Nah, yang tadinya kita tidak bisa menjadi kita lebih bisa. Oke, dari definisi pendidikan sendiri apa sih? Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk memberikan bimbingan dalam mengembangkan potensi baik jasmani maupun rohani yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik untuk mencapai suatu tujuan bersama, untuk mencapai kemampuan ataupun potensi secara mandiri bagi peserta didik dan menciptakan generasi-generasi yang lebih unggul lagi dari sebelum-sebelumnya. Itulah definisi dari pendidikan. Oke, menurut Umar Malik menjelaskan bahwa pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan-lingkungan sekitarnya untuk menciptakan perubahan diri untuk lebih baik lagi, untuk lebih dewasa lagi. Oke, itu menurut Umar Malik. Nah, pendidikan sendiri ada beberapa, yaitu ada pendidikan formal, ada informal, dan non-formal. Untuk pendidikan formal sendiri yaitu secara sistematis, yang tentunya kita lihat bahwa kita sedang menempuh pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Itu namanya pendidikan formal. Itu secara sistematis. Untuk yang kedua yaitu pendidikan informal. Pendidikan informal itu apa sih? Nah, perlu dijelaskan bahwa pendidikan informal itu bisa diarahkan oleh keluarga kita, dari orang tua mendidik kita, dari lingkungan sekitar kita, saudara-saudara kita kepada adik-adik kita untuk membelajarkan ataupun memberi pendidikan ataupun pengasuhan yang lebih baik lagi. Contohnya seperti kita belajar berjalan, kita belajar makan, kita belajar untuk bisa melambaikan tangan, ataupun kita belajar bergoyang-goyang. Nah, itu tandanya kita menempuh pembelajaran dari orang tua kita. Tentunya kita juga sama orang tua diajarkan untuk sopan santun agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita lebih menghormati orang-orang sekitar kita, kita menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Nah, itu pasti didasari dengan pendidikan dari keluarga. Itu namanya pendidikan informal. Dan yang ketiga yaitu pendidikan non formal, yaitu pendidikan di luar pendidikan formal. Kalau pendidikan formal tadi secara sistematis seperti contohnya SD, SMP, SMA. Kalau pendidikan non formal itu biasanya ada kita mengikuti ekstra. Maksudnya kita pendidikan olahraga, terus kita ikut pendidikan diniyah ataupun mengaji. Itu termasuk pendidikan non formal. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada beberapa prinsip pendidikan. Apa sih prinsip pendidikan itu?
Prinsip pendidikan itu menekankan agar setiap orang merasa bahwa meningkatkan kemampuan diri dalam bidang pengembangan wawasan pengetahuan, keterampilan, pengalaman intelektual, dan spiritual, serta sosial merupakan kewajiban yang harus kita laksanakan. Itu prinsip-prinsip pendidikan. Jadinya kita tidak jauh dari kita juga baik dalam pendidikan intelektual kita, juga sosial kita, serta pengalaman kita juga akan lebih terasah lagi. Itu prinsip pendidikan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu pengantar ilmu pendidikan. Bagaimana sih pengantar ilmu pendidikan itu? Yaitu beberapa poin ya. Yang pertama ada progresivisme. Progresivisme sendiri dalam pengertiannya yaitu gerakan pendidikan yang mengutamakan peserta didik. Jadinya di sini dalam proses pembelajaran di sekolah ataupun dimanapun dalam menempuh pendidikan itu yang aktif itu peserta didiknya gitu. Baik, yang selanjutnya yaitu rekonstruktivisme. Bagaimana sih rekonstruktivisme itu? Rekonstruktivisme itu adalah memandang pendidikan sebagai rekonstruksi dari pengalaman-pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Nah, jadinya di sini bagaimana pengalaman-pengalaman kalian itu pasti akan di rekonstruktivisme ini kita belajar bersama. Dan kita kaitkan kepada materi-materi kita yang ada di sekolah kita. Baik dalam hal apapun, itu pasti dalam pengalaman-pengalaman itu dapat kita belajar di situ untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, untuk menjadi lebih dewasa lagi ke depannya. Baik, di situ untuk penjelasan pada hari ini. Baik, di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan rencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual agama, baik pengendalian diri, baik kepribadian, kecerdasan, akhlak, serta keterampilan-keterampilan yang diperlukan dirinya di masyarakat maupun di orang-orang sekitar kita, berpegang teguh dengan prinsip-prinsipnya dengan dasar ilmu pengantar pendidikan agar tujuan semakin lebih maju dan menciptakan generasi-generasi yang lebih unggul lagi ke depannya, agar juga menciptakan generasi bangsa yang lebih unggul dan lebih maju untuk negara kita. Baik, itulah materi pada hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.